Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rezandi. Kalau kalian disuruh milih antara kedua helm ini pasti agak sedikit kebingungan karena harganya beda dan kedua helm ini punya kelebihannya masing-masing. Ini dia komparasi video antara RSV SV300 dan juga Ink Dynamic. Sama-sama helm varian open face, tapi mereka ini punya beberapa perbedaan. Baik itu dari segi fitur, dari segi fitment, dan juga dari desainnya. Desainnya mereka punya karakter masing-masing. Dan khusus untuk RSV SV300 di sini, ini tuh produksian paling update atau paling terakhir, yang berarti ada perbedaan dengan batch pertama yang pernah gue review di channel Acun Hobi ini. Jadi waktu gue review itu yang produksian pertama kali. Dan sampai ke sekarang tuh ada beberapa pengembangan, salah satunya itu penambahan fitur intercom ready. Ntar detailnya bisa kita lihat di segmen interior, oke? Sekarang kita langsung bahas aja helmnya ini seperti apa. Oke, kita mulai dari tampilannya dulu untuk Ink Dynamic. Untuk Ink Dynamic ini sebenarnya desainnya tidak terlalu agresif, cuman lebih ke arah sporty, dan emang desainnya itu ini terinspirasi dari Sui GeForce 4 terinspirasi. Karena emang ya udah rahasia umum lah kalau misalnya Ink Dynamic ini sangat mirip dengan Sui GeForce 4. Dan kalau misalnya kalian melihat lekukan-lekukan di helm ini tuh sebenarnya lebih dinamis. Enggak terlalu tegas. Kalau di depan sini ada lekukan juga yang gak nyambung ke belakang. Di belakang tuh mereka punya bentuknya sendiri dengan dua diffuser terpisah seperti GeForce 4. Jadi di sini nggak ada spoiler. Ada dua diffuser terpisah. Dan bentuknya pun lekukannya itu rounded, nggak tegas, nggak lancip atau nggak tajam gitu. Jadi kesannya masih humble untuk bentuknya. Dan kalau misalnya kalian perhatiin lagi, shellnya tuh nggak turun ke bawah. Jadi kesannya kalau misalnya lagi dipakai agak miring seperti ini, itu kayak nukik ke atas gitu. Kayak nukik ke atas untuk bentuk shellnya. Berbeda dengan SV300. Kalau untuk SV300 sebenarnya desainnya tuh dia lebih agresif. Lekukan di helmnya itu lebih tajam gitu, dan untuk bentuk shellnya sendiri dia tuh menukik dari depan ke belakang tuh makin ngeruncing gitu, dan ditambah juga dengan spoiler yang menurut gue tuh ini proporsinya sangat pas banget dengan dimensi bodinya, nggak berlebihan. Jadi helm ini walaupun terlihat agresif masih cocok dipakai untuk commuting lah, nggak berlebihan, masih bisa dipakai untuk penggunaan motor maxi scoot ataupun motor-motor matic lainnya. Dan juga desain helm RSV ini yang lebih otentik sih, maksudnya ini ciri khasnya RSV, nggak mirip dengan helm-helm manapun. Emang sedikit mirip dengan NFJ, cuman ya kalau misalnya lihat langsung ini beda jauh gitu. Dari bentuknya pun udah berbeda, cuman mungkin garis-garisnya sama, bentuk desain garisnya sama. Kalau misalnya dilihat juga di sini garisnya tuh kenapa dibilang agresif menurut gue ya, garis depannya di sini beneran langsung narik lurus ke belakang yang nyambung ke spoilernya dan tajam banget, tegas. Nah itu yang bikin gue ngelihatnya ada kesan aerodinamis di helm ini, kesan ya value aerodinamis. Kalau secara fungsi gue nggak tahu karena nggak bisa melakukan pengetesan soal hal tersebut gitu. Lalu untuk ventilasinya, kalau RSV ini dia punya dua buah ventilasi di bagian atas, di sini kiri dan kanan, dengan mekanismenya di sliding, hanya ada satu step, nggak ada dua step untuk mekanismenya. Lalu untuk ngebuang hawa panasnya ada di balik spoilernya. Di sini ada untuk ngebuang hawa panas. Ada lubang juga di IPS, ntar kita lihat lebih detailnya. Sedangkan untuk Ink Dynamic hanya ada satu buah ventilasi atas untuk hawa masuk, dan ini mekanismenya sama-sama sliding. Walaupun cuma satu, cuman ukurannya dia cukup besar lah gitu. Lalu untuk ngebuang hawa panasnya ada di balik diffusernya di sini. Balik diffusernya di sini, dan juga di satu di bagian hitam di sini tuh ini untuk ngebuang hawa panas, ada lubangnya juga gitu. Itu untuk ventilasinya. Lalu untuk detail lainnya untuk RSV karena sudah dilengkapi dengan sun visor, jadi sebelah kirinya di sini ada mekanisme untuk ngebuka atau naik turunin si sun visornya gitu, dan ukurannya cukup besar, tidak mengganggu juga sebenarnya secara desain, tapi secara fungsi ini ya cukup baik lah gitu, cukup besar, gampang banget dioperasikannya gitu. Itu untuk tampilan luarnya secara sekilas. Lalu untuk shellnya ini materialnya sama-sama menggunakan termoplastik gitu. Ini gue bandingin shellnya. Jadi shellnya tuh sama-sama menggunakan material termoplastik. Tapi untuk Ink Dynamic ini dia punya dua buah ukuran shell size. Sedangkan RSV SV300 hanya ada satu ukuran shell size. Jadi untuk Ink Dynamic ini
Shell size ukuran M digunakan untuk helmet size S dan M, sedangkan shell size ukuran L itu tuh digunakan untuk helmet size L, XL dan ke atas gitu. Jadi ada 2 ukuran shell size gitu. Sedangkan RSV hanya ada 1 ukuran shell size, berarti dari helm ukuran S sampai ke double XL itu hanya ada 1 ukuran shell size. Mungkin yang membedakan itu hanya ukuran IPS-nya atau cheek pad-nya, padding-paddingnya lah gitu untuk membedakan. Dan kelebihannya punya 2 ukuran shell size kayak ini menurut gue ya gitu. Untuk orang-orang yang menggunakan helm size L berarti menggunakan shell size yang lebih besar, kayaknya bakal lebih pas proporsi ukuran helmnya dengan badannya. Begitupun yang orang-orang pakai ukuran helmet size lebih kecil kayak gue lah, pakai ukuran S atau ukuran M, shellnya lebih kecil jadinya lebih pas proporsinya untuk badan secara dimensinya ya gitu. Mungkin itu kelebihannya punya 2 ukuran shell size, dan yang pasti ukuran shell size lebih kecil, ukuran beratnya pun lebih ringan. Lalu untuk visornya, kedua helm ini sebenarnya untuk material visornya itu sama-sama baik menurut gue ya. Secara material tebal, nggak murahan, gue ngeliatnya seperti itu. Dan untuk Ink Dynamic sudah dilengkapi dengan visor lock, di sebelah sini ada visor lock, sedangkan SP300 belum dilengkapi dengan visor lock. Lalu untuk bentuknya pun dua-duanya sama-sama dinamis, enggak monoton. Jadi bawahnya ada roll, sama-sama ada roll untuk kita ngegenggam. Cukup oke. Lalu untuk holder visornya atau raketnya sama-sama mempunyai finishing carbon looks. Cuman yang RSV dia lebih detail. RSV di raketnya sini tuh ada emboss RSV gitu. Jadi kelihatan lebih mahal lah secara detail ya, secara detailnya doang gitu. Lalu untuk concern lainnya, si visor ini secara bentuk nggak terlalu panjang, sama-sama lah gitu, nggak terlalu panjang ke bawah kalau misalnya kita ganti pakai visor Venom di beberapa helm lain. Ini ukurannya pas menurut gue, segini tuh pas banget dengan dimensi shellnya. Tapi di atasnya di sini di bagian talang air, kalau misalnya diperhatiin, untuk Ink Dynamic ini kayak dia lebih mepet, jadi lebih pas. Gue ngeliatnya kayak pas banget gitu porsinya tuh dengan karet talang air tuh gitu. Sedangkan untuk SP300 dia kayak lebih kelebihan, walaupun emang desainnya seperti ini ya gitu. Cuman gue ngeliatnya kayak kelebihan, jadi kayak mungkin kelihatannya sedikit kayak visor helm lain yang ditempelin di sini gitu. Oke, dan ada sedikit tambahan untuk di bagian visor kedua helm ini. Kedua helm ini udah sama-sama dilengkapi dengan penahan visornya. Kalau misalnya mepet-mepet kita crash menggunakan helm ini, jadi di ujung kiri kanan di sini ada penahan visornya. Jika misalnya gue tekan yang Ink Dynamic, dia nggak akan keluar jalur untuk si visornya, dan nggak akan nekan ke bagian muka kita kalau misalnya kita crash pakai helm ini amit-amitnya gitu ya. Begitupun juga dengan SP300 sudah ada juga yang di bagian kiri kanannya. Jadi ini bukan variasi doang berarti ya. Oke, tahan ya. Lalu untuk sertifikasi kedua helm ini, untuk Ink Dynamic ini sudah di OT dan SNI tentunya. Dan SP300 ini sudah di OT juga, sudah SNI, dan ada tambahannya sudah ECE. Jadi ada satu perbedaan untuk sertifikasi keamanan di kedua helm ini. Kita lanjut ke bagian interiornya. Untuk interiornya sendiri kita mulai dari sistem pengamanannya dulu. Untuk sistem pengamanan di SP300 itu dia sudah menggunakan double daring seperti yang bisa kalian lihat sini. Untuk SP300 dia sudah double daring. Sedangkan untuk Ink Dynamic dia masih micrometric. Jadi walaupun micrometric atau microlock, lebih gampang ngomongnya microlock, sebenarnya bukan suatu kelemahan karena penguncian microlock ini sudah cukup, standarnya sudah cukup untuk spesifikasi helm ini secara keseluruhan gitu menurut gue ya. Dan emang ya udah aman lah, udah lolos SNI, udah lolos DOT. Sistem penguncian microlock ini juga udah cukup. Balik ke kalian lebih suka yang lebih simpel dengan sistem penguncian microlock atau double daring yang emang lebih aman sebenarnya secara sistem pengunciannya ya gitu. Itu lebih aman double daring gitu. Tapi ya untuk kedua helm ini dua-duanya sama-sama aman sih sebenarnya. Oke, sekarang kita coba bongkar padding-padding dari si kedua helm ini. Yang pertama kita bongkar dulu yang Ink Dynamic biar lebih mudah posisinya. Oke, pertama untuk cheek padnya gue buka dulu. Oke, ini cheek padnya. Untuk cheek padnya Ink Dynamic ini
punya satu sistem penguncian clip button dan juga satu velcro, dan bagian bawah di sini plastiknya itu buat diselipin ke antara IPS dan juga shellnya gitu. Ini untuk chickpadnya, dan materialnya ini sebenarnya halus banget, kayak daleman hoodie fleece gitu. Bahannya halus banget, dan untuk warnanya didominasi dengan warna biru gelap dengan aksen warna orange khasnya ink. Lalu ini untuk crown padnya gua buka juga. Oke, ini untuk crown padnya. Sistem pengunciannya ada dua di bagian belakang dengan clip button, tinggal ditekan, dan bagian depan itu tinggal diselipin ke ada dudukannya di dekat IPS-nya. Jadi cukup mudah banget untuk ngebuka padding-paddingnya, yang berarti semuanya itu bisa dilepas, bisa dicuci, atau removable pads. Oke, jadi untuk interior si Ink Dynamic sekarang kita coba buka juga untuk interiornya SV300 untuk perbandingan. Kalau misalnya Ink Dynamic dominasi warnanya tuh warna biru gelap, kalau SV300 ini dominasinya kayak warna hijau gelap banget, cuman dikasih aksen warna abu gitu, jadi hijaunya dikit. Tetap kalem sih finishing warnanya. Dan paddingnya menggunakan 3 buah klip, beneran ini kayak chickpad biasa doang gitu. Ukurannya U shape atau ukuran kayak bentuk C. Dan ini ada 3 buah clip button buat masangnya, cukup mudah banget. Lalu untuk crown padnya juga ini sama dengan Ink Dynamic, 2 buah klip di bagian belakang dan di depannya tinggal diselipin doang gitu. Oke, ini untuk crown padnya. Dan kalau misalnya SV300 ini ada perbedaan, dia punya neck roll yang terpisah. Kalau misalnya Ink Dynamic dan chickpadnya tuh nyatu dengan neck roll, atau bisa dibilang ada neck roll karena chickpadnya panjang. Kalau SV300 dia punya neck roll dan bisa dilepas juga. Ini neck rollnya. Oke, jadi ini padding dari kedua helm ini. Yang pertama, concern gue soal chickpadnya karena emang ini berbeda jauh, yang mengakibatkan mereka berdua ini punya fitment yang sangat berbeda gara-gara chickpad ini menurut gue ya gitu. Jadi chickpadnya berbeda bentuk. Untuk yang Ink Dynamic dia lebih panjang, kalau yang SV300 dia ya simple aja kayak gini gitu. Kayak chickpad pada umumnya helm-helm waktu itu, helm-helm kayak DJ Maru, DJ Maxi, Galaxy Slide ya kayak gini juga gitu. Cuman untuk Ink Dynamic dia agak berbeda gitu. Dan untuk materialnya juga, material fabric di kedua helm ini juga berbeda. Untuk Ink Dynamic dia lebih halus kayak bahan dalaman fleece yang tadi gue sebutin, sedangkan untuk SV300 dia bahannya nggak terlalu halus, cuman dia mesh, jadi ada bolong-bolong yang mungkin ini bisa jadi lebih dingin rasanya gitu dibandingkan dengan paddingnya Ink Dynamic gitu. Karena biasanya kan bahan fleece lebih anget ya gitu, bahan halus kayak gini. Kalau ini mungkin nggak selembut Ink Dynamic, cuman lebih dingin gitu, kesannya mungkin kayak gitu. Sama juga untuk di crown padnya pun bahannya sama kayak chickpad. Kalau yang SV300 di sini dia mesh, kalau yang ini dia full kain halus gitu untuk yang Ink Dynamic. Dan tambahannya mungkin kalau misalnya neck rollnya SV300 dia dikasih aksen kulit sintetis di bagian neck roll, sedangkan Ink Dynamic kasih aksen kulit imitasinya tuh atau kulit sintetisnya tuh di bagian chickpad. Itu untuk paddingnya. Dan sekarang untuk IPS-nya juga ada sedikit perbedaan. Kalau misalnya kalian lihat IPS-nya SV300 ada lubang 4 untuk ventilasi, dan ini lubangnya gede banget. Jadi kalau misalnya kita pegang di sini, ini tuh jari gue aja bisa masuk gitu. Di semuanya bisa masuk. Dan ini gue bisa langsung nyentuh shellnya. Jadi nggak mepet IPS-nya tuh nggak, ya mau mepet sih atasnya. Cuman emang ada rongga gitu. Ini gede banget. Kalau secara sirkulasi udara mungkin ya hawa masuknya jadi besar karena lubangnya juga besar gitu. Ya tapi juga komponen ventilasi luar juga menentukan ya bekal masuknya sebanyak apa gitu. Dan di belakangnya pun juga sama. Sedangkan untuk Ink Dynamic dia ditutupin oleh kain warna hitam. Jadi kalau misalnya lihat di kamera gini ya gelap aja gitu.
Nah, ada kain warna hitamnya untuk ink dynamic. Dan secara samar emang ada lubang-lubang juga sih, cuman ini samar banget. Di dalam kain ini tuh ada lubang-lubang juga, dan ada jalur untuk sirkulasi udara, jadi ada garis 3 ke bawah gitu. Dia untuk jalur udaranya dari depan ke belakang. Itu yang ngebedain soal IPS. Dan tambahannya khusus untuk SV300, di IPS chickpadnya udah dibolongin dan ditutupin oleh bentuk bulat doang untuk menyimpan speaker intercom. Ini yang disebut dengan intercom ready. Jadi waktu kalian pasang speaker intercom, ada ruang khususnya yang kemungkinan jadinya speakernya akan ke telinga. Ini tinggal dibuka, bentuknya kayak gini doang nih. Oke, ini kayak gini doang bentuknya. Dan di dalamnya sini jadinya ada bolong gitu. Kelihatan nggak tuh warna putih bulat bolong, itu untuk nyimpan speaker intercom. Sekarang kita masuk ke bagian fitmentnya. Jadi kedua helm ini sama-sama ukurannya size M, dan lingkar kepala gua tuh 55 sampai 56 cm, tepatnya 55,5 lah. Jadi untuk helm ukuran internasional gua biasanya pakai ukuran size S. Cuma untuk kedua helm ini size M juga cukup untuk yang lokal. Pertama gue coba dulu yang ink dynamic. Oke. Belum lama ini gue baru review helm ink dynamic ini, dan emang rasanya ya gitulah, masih hangat banget di kepala gue kerasanya. Jadi untuk ink dynamic ini emang fitmentnya enak banget, dan khusus untuk nyeritain bagian crown padnya. Jadi crown pad itu kan bagian atas dan dikelilingi juga untuk oleh padding. Jadi untuk semua bagian crown padnya itu bagian atas dan bagian kepala kiri kanan kita tuh beneran kepegang sama fitment crown pad di ink dynamic ini. Tapi ini subjektif ya, karena bentuk kepala kita tuh beda-beda, jadi mungkin bakal ada perbedaan gitu antara gue yang ngerasain dan juga teman-teman semua yang ngerasain ink dynamic ini. Dan untuk bentuknya juga ini nutup sampai ke belakang, ini kerasa juga kepegang bagian kepala belakang kita tuh. Jadi ya sebenarnya nyaman. Gue nyamannya concern soal crown padnya juga gitu di situ. Ini nyaman banget kepegang seluruh kepala gue tuh. Kalau untuk cheek padnya, karena cheek padnya itu bentuknya panjang, jadi dia kayak nutupin bagian rahang kita sampai ke leher belakang gitu. Ini kerasa ke cover untuk cheek padnya, dan nggak ada isu di bagian depannya. Ukurannya cukup, jadi emang fitmentnya ini enak buat kepala gue ya gitu. Dan bahannya emang halus. Sekarang kita coba tutup visornya. Untuk visornya ya ini maksudnya udah standar yang sekarang, clear, bahannya tebal, dan ini nggak terlalu panjang, pas menurut gue untuk proporsi dimensi bodinya. Dan soal ke depan suaranya, ini suara gue tuh kayak menggema di dalam, jadi emang cukup, atau ya kedap, bisa dibilang ini kedap juga. Mungkin yang bisa bikin kedap helm ini tuh bentuk cheek padnya menurut gue. Jadi telinga kita tuh ada di tengah-tengah antara cheek padnya yang panjang ke belakang nutupin semua gitu, dan mepet juga antara cheek pad dan crown pad, jadinya kayak ketutupin telinga kita tuh tercover di dalam sini gitu, jadinya rasanya kayak lebih kedap. Dan untuk proporsi beratnya yang gue rasain emang nggak ada berat ke kiri ke kanan. Cuma kalau bisa kita sedikit maju ke depan kayak lagi tuck in gitu pakai motor sport, mungkin ada sedikit didorong ke depan atau ditarik ke depan kesannya, cuman nggak begitu parah, jadi masih dalam batas wajar lah gitu untuk proporsi berat ke depannya. Oke, ini bagian belakangnya pun kayaknya oke nih. Sekarang kita coba yang SV300. Buka visornya ringan ya, nggak seberat yang dynamic. Oke, dia lebih gampang dimasukin. Mungkin yang pertama perbandingan ya, kenapa yang SV300 lebih gampang dimasukin bukan karena paddingnya menurut gue, cuman karena bentuk shellnya. Kalau misalnya yang dynamic dia kayak lebih dia lebih agak nekuk dulu ke depan, sedangkan untuk SV300 ini nggak terlalu menekuk ke depannya, cuman masih oke gitu, bukan suatu kelemahan juga. Oke, ini untuk fitment SV300. Pertama dia lebih loose, nggak
nggak se-fit Ink Dynamic menurut gue. Tapi nggak longgar juga gitu, cuman lebih kayak ya enak aja gitu, nyaman. Dan yang pertama kerasa tuh perbandingannya dia kayaknya lebih ringan untuk SV300 ini. Jadi kayak nggak ada beban di kepala juga sih, atau di leher gitu. Ini ringan, agak loose sedikit untuk ukuran M. Ngebandingin dengan Ink Dynamic soal crown padnya. Jadi crown padnya SV300 ini, kalau misalnya kalian ngeliat tadi di bagian waktu gua bongkar padding-paddingsnya, untuk crown pad itu emang nggak semuanya rata busanya, jadi ada beberapa bagian tertentu yang menonjol kan. Nah itu yang kerasa di kepala gue tuh hanya bagian yang menonjolnya aja yang nempel di kepala gitu. Kayak di bagian tengkorak belakang, bagian atas tuh yang kerasa tuh beneran yang bagian menonjolnya aja gitu. Jadi nggak rata semua. Untuk kiri kanannya mungkin ini masih ya oke, nyaman gitu untuk busa-busa kiri kanannya, cuman untuk yang atasnya itu yang kerasanya hanya bagian yang menonjolnya aja. Untuk crown padnya, dan untuk cheek padnya sebenarnya gue nggak ada isu dengan bentuk cheek pad seperti ini. Jadi ini cheek pad aman sebenarnya untuk bentuk yang kayak tadi. Bahannya pun ya ini nggak sehalus Ink Dynamic, cuman dia kayaknya lebih dingin karena mesh. Lalu untuk crown padnya atau bagian kepala belakangnya, walaupun ini helmnya kayak menukik kayak NFJ gitu ya, yang menukik atau Kalimajat, cuman bagian kepala belakang kepala kita tuh kayak masih tetap terlindungi gitu sama si neck rollnya di sini nih. Kalau pakai NFJ tuh kayak kosong. Kalau ini enggak, walaupun menukik dia kayak masih nutupin, kita kerasanya kayak masih di cover atau dilindungi oleh bagian belakangnya gitu, oleh padding-paddingnya. Ya good point sih sebenarnya. Jadi bentuknya runcing, cuman nggak kosong di belakang gitu. Oke, untuk paddingnya dia juga dilengkapi dengan sun visor. Sun visor ini lebih ke warna biru, bukan smoke hitam. Ya nggak ada masalah, terusnya lebih enak sih kalau siang. Oke, ini untuk visornya gue tutup. Ya view gue sebenarnya gue masih bisa ngelihat bagian atas ini, bagian IPS atas tuh masih kelihatan. Maksudnya kalau ngeliat ke atas cuman ya nggak ada isu juga, karena emang kesannya helmnya lebih pendek kan. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Lalu ya visornya oke. Untuk ke depan suaranya emang nggak sekedap Ink Dynamic, masih ada ruang, dan emang beberapa pengalaman yang share di sosial media ataupun yang pernah cerita ke gue emang agak berisik di beberapa bagian. Yang pertama mungkin dari ventilasi yang atas, yang tadi gue lihat ventilasinya cukup besar, ada suara angin dari situ karena emang ada celah antara IPS-nya dan juga ventilasi luarnya, ada celah, ada gap. Mungkin itu yang menyebabkan suara, mungkin ya gitu. Gue nggak punya pengetesan dengan hasil yang objektif. Lalu untuk ini ada ruang juga antara neck roll dan cheek pad, mungkin itu juga bisa menghasilkan suara, biasanya seperti itu, cuman suaranya minim, tapi emang suaranya kan dekat ke telinga jadi kerasa gitu. Cuman kalau misalnya lagi diem dalam ruangan seperti ini, ya ini cukup kedap, tapi tidak sekedap Ink Dynamic gitu. Dan ini helmnya fitmentnya kayak lebih apa ya, lebih enak untuk commuting yang langsung jalan, ringan, nggak ribet gitu. Yang mungkin ribet mungkin pemasangan double daringnya, tapi lebih safety. Oke, ini tampilan belakangnya emang ya itu kayaknya sih ini nukik, cukup nukik ya. Dan untuk bobotnya atau center of gravity yang gua rasain di kiri kanan nggak ada berat ke arah tertentu. Kalau kita takin hampir mirip sama Ink Dynamic, cuman kayak tadi perasaan gue ini helm lebih ringan, jadi nggak kerasa terlalu ketarik banget kalau misalnya lagi tuck-in, kalau misalnya pakai sport gitu ya, itu juga. Dan ya itulah fitmentnya, kayaknya masih nyaman, masih simple untuk dipakai harian gitu, fitment seperti itu. Oke, setelah mengkomparasi kedua helm ini, menurut gue kedua helm ini memang punya banyak perbedaan dengan kelebihannya masing-masing. Contohnya kayak RS SV300, dia udah dilengkapi dengan sun visor, dia juga udah punya fitur intercom ready, slot speaker untuk intercom, lalu dia juga udah double daring. Sedangkan untuk Ink Dynamic dia belum ada sun visor, belum ada slot intercom, dan dia masih mikromatic walaupun bukan suatu kelemahan. Tapi untuk Ink Dynamic dia punya keunggulan fitment menurut gue ya, subjektif dari gue ini keunggulan fitment untuk Ink Dynamic.
Lalu untuk kelebihan lainnya dia punya dua ukuran cell size, itu yaitu yang kayak gue ceritain tadi, secara dimensi proporsinya untuk badan kita tuh kayaknya lebih pas kalau misalnya punya cell size yang berbeda di setiap ukuran. Itu kelebihan masing-masing helm ini. Kalau misalnya yang dynamic fitment lebih nyaman menurut gue, bukan berarti RSP ini tidak nyaman, ini tetap nyaman dengan ciri khasnya tersendiri gitu, yang udah gue jabarkan tadi waktu gue cobain si helmnya. Dan yang terakhir saya desain, mereka emang punya karakter masing-masing, dan kalau misalnya kalian suruh milih ya disesuaikan lagi dengan selera kalian untuk desainnya, dengan profil kalian, dengan motor kalian, itu kayaknya lebih enak buat memilih antara kedua helm ini. Dan yang tentunya pilih juga sesuai dengan kebutuhan, dengan fitur-fitur tertentu yang emang kalian butuhin dari kedua helm ini. Menurut gue kayak gitu ya untuk memilih sebuah helm. Dan sekian video komparasi dari helm RSP SP300 dan juga Ink Dynamic. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau misalnya punya pengalaman menggunakan kedua helm ini, karena gue yakin udah banyak banget yang pakai, boleh share di kolom komentar pengalamannya seperti apa, dan juga kalau misalnya punya pertanyaan kita bisa sharing juga di kolom komentar. Mudah-mudahan masih banyak teman-teman yang bisa ngejawab kalau misalnya gue nggak bisa ngejawab di kolom komentar video ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.